Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fitriyah dari kelas A10 PAI kelompok 3 akan menjelaskan tentang penerapan siklus penelitian tindakan kelas. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Apa itu penelitian tindakan kelas? Yaitu merupakan suatu upaya menumbuh kembangkan pembaharuan yang dapat meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Dan tujuan dari PTK itu yaitu memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang dilaksanakan guru demi tercapainya tujuan pembelajaran. Dan di sini juga memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Di dalam PTK atau penelitian tindakan di sini terdapat peneliti harus memperhatikan prosedur penelitian tindakan kelas yang meliputi beberapa siklus. Dan di sini juga terdapat 4 langkah-langkah penelitian yang harus difokuskan, yaitu yang pertama ada perencanaan tindakan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga pengamatan atau observasi, dan yang terakhir yaitu refleksi. Yang pertama di sini ada perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan di sini terdapat 3 kegiatan dasar, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga pemecahan masalah. Yang pertama identifikasi masalah di sini merupakan proses pengajuan berbagai macam pertanyaan yang ada dalam pikiran peneliti. Jadi di sini peneliti sudah mempunyai berbagai macam pertanyaan dalam penelitian nanti. Lalu yang kedua di sini terdapat merumuskan masalah. Setelah terdapat beberapa pertanyaan, maka di sini peneliti harus mencari akar dari masalah yang telah ditemukan. Atau dengan kata lain ini peneliti mencari penyebabnya. Lalu yang ketiga adalah pemecahan masalah. Jadi di sini peneliti ini harus mempunyai ide dalam pemecahan masalah tersebut dengan cara mencari solusi. Dan peneliti di sini jika sudah mempunyai solusi harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing solusi tersebut. Dan setelah itu dalam tahap perencanaan di sini peneliti juga perlu menjelaskan persiapan pelaksanaan penelitian seperti rencana pelaksanaan pembelajaran dan instrumen pengamatan atau observasi. Lalu jika tadi sudah dijelaskan tentang perencanaan, di sini yang kedua ada pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan adalah sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide atau penerapan suatu rancangan mengenai tindakan kelas. Dan hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah pembelajaran itu harus berjalan seperti biasanya. Jadi tidak boleh kaku dan terkesan dibuat-buat itu. Lalu kegiatan ini penting karena tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nanti dalam pelaksanaan ini apa yang kurang dari pelaksanaan tindakan kelas ini nanti bisa diperbaiki. Lalu yang ketiga ada pengamatan, yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Kegiatan pengamatan di sini tidak terpisah dari pelaksanaan tindakan. Jadi keduanya ini, pelaksanaan dan pengamatan, berlangsung dalam waktu yang sama. Hasil pengamatan ini nantinya akan bermanfaat atau akan digunakan peneliti sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Lalu yang terakhir di sini terdapat refleksi. Refleksi yaitu merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan. Jadi
refleksi ini merupakan final yang refleksi ini dikerjakan oleh guru pelaksana telah selesai melakukan tindakan, kemudian mendiskusikan hasil implementasi dari perencanaan tindakan tadi. Dan refleksi di sini hasil tahap ini merupakan inti dari penelitian tindakan kelas, karena dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang siklus berikutnya. Sehingga pada intinya refleksi di sini juga merupakan kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan siklus berikutnya. Lalu di sini juga terdapat contoh penerapan siklus penelitian tindakan kelas, yaitu tadi terdapat 4 poin: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Yang pertama di sini, siklus pertama ada perencanaan. Di sini merencanakan model pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Di sini mengambil mata pelajaran fikih. Materinya yaitu sholat Jumat. Lalu yang kedua, mengembangkan pembelajaran dengan cara membuat RPP. Lalu yang ketiga, menyusun LOP atau lembar observasi peserta didik dan menyusun kuis. Lalu yang kelima, RPP tadi yang telah dibuat tadi selanjutnya disampaikan kepada guru bidang studi guna untuk dipelajari, didiskusikan, dan diperbaiki seperlunya dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia. Lalu menyusun soal-soal evaluasi materi sholat Jumat yang akan diujikan secara tertulis kepada siswa, dan merencanakan pembentukan kelompok peserta didik. Nah, setelah perencanaan sudah selesai, di sini pelaksanaan tindakannya. Yang pertama tadi, siswa diberikan tugas untuk membaca bacaan sebelum materi tersebut dijelaskan oleh guru. Jadi siswa di sini bertanya apa dan bagaimana maksud dari materi tersebut. Lalu guru menjelaskan materinya, materi yang akan dipelajari. Lalu guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok. Dan yang selanjutnya, guru ini menunjuk beberapa siswa untuk maju ke depan untuk memainkan peran yang sudah dibuat oleh guru. Sedangkan siswa yang tidak maju menjadi pengamat atau observasi. Kemudian setelah semuanya selesai, guru dan siswa membuat kesimpulan atau melengkapi jawaban siswa yang mungkin tadi belum terjawab. Lalu yang ketiga di sini ada pengamatan atau observasi. Setelah mengetahui hasilnya, kemudian ini didiskusikan dengan guru untuk memecahkan masalah yang terjadi selama tindakan pembelajaran di kelas tadi. Lalu di sini ada refleksi. Yang pertama, menilai hasil tindakan dengan menggunakan format LOP, lalu melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan, lalu melakukan pertemuan dengan membahas hasil evaluasi tentang skenario model pembelajaran dan lain-lain. Dan yang terakhir, memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk digunakan pada siklus berikutnya. Dan ini siklus kedua ada sama seperti siklus pertama. Di sini ada perencanaan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang dialami pada siklus sebelumnya. Lalu yang kedua, mencarikan alternatif pemecahan. Lalu yang ketiga, membuat tindakan atau pemberian solusi. Pelaksanaannya di sini supaya lebih meningkatkan semangat belajar peserta didik dalam penerapan model pembelajaran kooperatif. Lalu pengamatan atau observasi, mencatat proses yang terjadi dalam tindakan model pembelajaran, mendiskusikan tindakan dua yang telah dilakukan, mencatat kelemahan baik ketidaksesuaian antara skenario dengan respon yang mungkin tidak diharapkan. Lalu yang terakhir ada refleksi.
di sini ada tes evaluasi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok pada mata pelajaran fikih. Lalu yang kedua, menganalisis hasil pengamatan untuk memperoleh gambaran bagaimana dampak dari tindakan yang dilakukan dan hal apa saja yang perlu diperbaiki sehingga diperoleh hasil refleksi kegiatan yang telah dilakukan. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.